Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Di sini Gus Bah menyarankan untuk selalu kita menggaungkan suatu kebenaran. Kebenaran tersebut mungkin bisa kita gaungkan kalau kita terapkan di pekerjaan saya sebagai wakil pialang berjangka di PT Equity World Future cabang Semarang. Itu mungkin dengan cara kita mengedukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara yang legal dan juga yang ilegal, sehingga diharapkan masyarakat tidak akan bisa mudah tertipu kembali sampai yang berita kemarin untuk investasi bodong tersebut ada yang sampai tertipu jumlahnya sampai triliunan atau miliaran rupiah. Dalam hal ini kita untuk edukasi harus ada yang kita jadikan pegangan, yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih berlaku. Jadi di situ kita bisa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya untuk perusahaan pialang berjangka itu terdaftar di bursa, di Bapepti, juga terdaftar pula di Clearing Berjangka Indonesia sebagai penjamin untuk nasabah dalam bertransaksi. Kemudian juga akan lebih bagus seandainya saja nasabah juga bisa melakukan cross check apakah benar untuk transaksinya itu sudah terdaftar di bursa. Lewat apa? Lewat Sitna. Dengan keberadaan Sitna itu merupakan suatu cara untuk kita meng-cross check apakah benar sudah terdaftar di bursa atau belum. Jadi selain keberadaan Sitna juga akan lebih transparan seandainya pula kita mengetahui akan
mengaburkan potongan-potongan yang terjadi. Jadi potongan atas pajak, kemudian juga potongan dalam transaksi kita.